Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan sore ini kita bisa berkumpul lagi di podcast Pinggir Jalan ya. Bersama saya Rijang dan teman saya Ipan. Kita udah kedatangan tamu yang spesial. Saya persilahkan ke Akang atau apa ya kita nyebutnya ya, biar lebih santai. Akang lah orang Sunda ya. Kami kaya Orang Sunda. Akang gitu, maka perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lagi sedaya alhamdulillah tepangkeun nami abi Mikail Amin Supriyanto sok disebut Kang Mikail gitu. Abi alhamdulillah aya di dieu diunlem ku Kang Rijang ya. Sedang Ipan dan tim dan krunya podcast Pinggir Jalan. Jangan lupa nanti subscribe, like, komen, dan share juga ya. Barang ngopi bareng lah, ngopi bareng. Oh iya. Kopi lah, kopi. Tanpa kopi kita asa kumaha ya Kang. Sambar, pokoknya orang ngopi gitu kan ya. Kru aya kopina? Ada. Alhamdulillah, siap. Perkenalannya kan udah cukup sekian ataupun ada lagi dari alamat ataupun basic pendidikan ataupun apa ya silahkan. Oh alhamdulillah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ka Kang Ijang, ka Kang Ipan. Alhamdulillah abi tiasa diulam di dieu nya. Iya. Posisina aya di Desa Girig Makmur di Kampung Cilang. Alhamdulillah. Pokona mah upami aya podcast lengkap ka dieu. Ya. Kurang ramekeun ieu podcast leres gitu. Khususna kanggo ayeuna alhamdulillah di Dapil 2 orang seueur generasi muda anu mulai resep karena politik gitunya. Abi Mikail Amin Supriyanto kaleresan abi linggih di Desa Mekar Asih Kecamatan Malambong. Abi alhamdulillah janten calon dewan anu mewakili di daerah Malambong khusus Dapil 2 gitu. Pido anak kasadayana abi di dia ngiring podcast ya, ngiring ngobrol sareng santai lah ngopi bareng sareng rekan-rekan wabil khusus kanggo edukasi masyarakat wabil khusus anu aya di Dapil 2 di Garut. Insya Allah podcast ini bermanfaat, orang saling ngobrol. Abi genun masukan ke rekan-rekan sadayana khusus di masyarakat gitu. Keleresan basic Abi adalah seorang relawan. Abi di relawan kemanusiaan, kita sudah membentuk relawan kemanusiaan. Alhamdulillah tersebar saat ini kita sampai ke Bandung dan Garut dan Tasik di Jawa Barat khususnya. Alhamdulillah Abi basic dari pendidikan, kebetulan Abi terakhir mengenyam pendidikan di analis kimia ITB dan alhamdulillah saya mendapatkan sertifikasi di RFI Universitas Indonesia. Alhamdulillah dan saya hadir di sini sebagai tamu ya. Tapi saya anggap sebenarnya mah rencangan itu dari tamu mah terlalu formal kan kan? Ya. Saya adalah orang biasa, saya diundang ke sini kebetulan saya dicalonkan sebagai dewan. Kebetulan saya desanya dari Malambong dan podcastnya ada di Malambong, tapi insya Allah ini buat kemajuan Dapil 2 yang akan kita maju ke depannya gitu. Ya. Seperti itu aja kan pengenalan secara pribadi dari saya singkat padat. Yang pasti saya adalah anak muda saat ini, anak muda meskipun usia 42 tahun ya. Boleh lah kan ya? Boleh dah usia mah. Kan meskipun jiwa tua emang tua Bi kan? Enggak. Gitu kan. Enggak, maksudnya filosofi yang lain meskipun umur udah tua tapi jiwa masih muda gitu ada. Pokoknya mau upami ningali ambulan baraya Mikail berarti eta Pak Mikail. Kegiatan kita lebih banyak spesifikasi ke bidang sosial, kemasyarakatan dan kita saling tolong-menolong bersama masyarakat. Alhamdulillah saat ini relawan kita cukup banyak di Malambong dan di Garut atau Tasik dan di Bandung. Terima kasih. Nah sebelum kita berbicara ke depannya Kang ya, sebenarnya tujuan Akang itu kenapa mencalonkan apa yang menjadi visi ataupun apa yang harus dikembangkan di Malambong itu seperti apa di Malambong? Kang, saya minum dulu. Oh iya, silakan. Pak. Sebenarnya serada seger nggak jawabna, kena ngopi heula gitu kan ya. Seger bener ya seperti itu. Seger bener ya, takut doa jeruk gitu kan. Bener. Jeruknya kita bener kasih tolong udah sampai kenapa abi nggak baju seger bener ya. Visi misi jadi gini kan. Abi itu kan dicalonkan. Ya. Kebetulan alhamdulillah ketua DPD saya adalah saat inilah Dr. Helmi Budiman. Ya.
beliau ketua DPD PKS dan menjabat sebagai wakil bupati. Ya, termasuk saya juga alhamdulillah Pak, saya pribadi kenal. Nanti sampaikan salam juga sama Pak. Siap, saya sampaikan Pak Wakil Bupati. Dan kebetulan saya cerita dulu Kang ya. Ya. Boleh lah flashbacknya. Oh, boleh, Nah, boleh. Jadi saya pribadi basic memang berniaga, saya usaha. Kebetulan saya itu senang berinteraksi dengan berbagai macam orang Kang ya. Dari kalangan manapun saya senang. Saya tidak memilah dan memilih. Alhamdulillah kita banyak bertemu orang. Dan di satu sisi kebetulan saya ada sedikit usaha Kang. Ya. Sedikit usaha. Mungkin dari usaha itu kan saya juga pingin berbagi dengan saudara saya yang ada di Malangbong, di kecamatan yang lain. Pokoknya harus Dapil 2 Kang, di Kersamana, Cibiuk, Cibatu, Limbangan, lebih goong. Nanti kedepannya udah jadi kan, mudah-mudahan gitu kan, bukan mengurus Dapil 2 tapi Kabupaten Garut. Amin Kang, boleh dong saya bercita-cita menjadi bupati ya? Boleh Kang, harus kita. Berawal dari mimpi kan ya, berawal dari cita-cita dibarengi dengan visi dan sejauh mana kita berusaha dan berdoa. Betul, amin. Karena kita masih punya visi yang lebih baik dan punya cita-cita setinggi langit ya, gitu. Nah, berawal dari itu saya bergerak di bidang kerelawanan. Dari hasil usaha saya, kan kalau berbicara tentang zakat 2,5%. Ya. Saya pingin dong berbeda dengan yang lain Kang ya. Saya dari hasil usaha, saya coba niatkan bukan lagi 2,5 tapi 10%. Ya. Dari hasil usaha saya, untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa. Ini karena ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan milik nanti dan memang milik sesama gitu. Akhirnya saya sering melakukan kegiatan seperti sunatan massal, kegiatan yang memang seperti kebencanaan, dan alhamdulillah mungkin saya merasa bangga gitu kan, saya sudah memiliki 2 unit ambulans untuk masyarakat. Karena apa? Minimal saya bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar saya ketika sedang sakit, accident. Dan saya bilang ambulan ini buat masyarakat semuanya. Wabil khusus tidak hanya untuk masyarakat Malangbong, Kersamana, Cibiuk, Cibatu, Limbangan, Selawi, Liwigong. Ini semua orang yang membutuhkan. Bahkan dari luar Garut pun kita kasih fasilitasi selama kita masih ada untuk unit yang kita punya ini. Dan alhamdulillah kita membentuk satu relawan kemanusiaan. Relawan kemanusiaan ini Kang ya, kita tidak melihat partai A, partai B, partai C, kita semua sama. Di bidang kemanusiaan kita harus saling tolong-menolong. Ya. Jadi dalam keadaan apapun kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saling tolong-menolong dalam urusan sesama manusia gitu kan. Kalau visi dan misi katakan tadi, semua juga punya misi dan misi yang lebih baik Kang ya. Ya, Jangankan saya akan juga punya misi dan misi Kang ya. Benar. Podcast ini ingin lebih baik, mengedepankan atau mempromosikan orang-orang yang baik. Bagaimana podcast ini bisa misalkan menjadi podcast yang memberikan ruang bicara yang mengarah positif, memberikan edukasi masyarakat sebagai sama. Saya pun seperti calon dewan, visi dan misi saya bagaimana ketika nanti saya duduk dan dilantik, karena dewan itu adalah wakil dari rakyat, amanah suara dari masyarakat itu menjadi tanggung jawab saya untuk mendengar masyarakat, mengimplementasikannya dengan segala apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kembali. Jadi saya lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat pula gitu Kang. Seperti itu visi dan misi saya. Semoga visi dan misi saya ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik dan tulus untuk kedepannya. Kalau boleh saya gali lebih dalam Kan berkopi kan? Ya, berarti Akang itu basicnya dari bisnismen lalu terjun ke politik ya? Betul. Pertama kali berkarir di politik emang udah sama PKS atau pernah ada? Betul. Oh, langsung Saya tuh PKS ya? Saya tuh ingat sekali saya tahun salah satu partai yang saat ini di PKS adalah salah satu partai yang sering melakukan satu kegiatan yang tidak pernah berhenti Kang. Ya. Entah kegiatan sosial, entah kegiatan dalam keagamaan. Termasuk saya itu adalah salah satu penerimaan manfaat dari salah satu partai. Dulunya saya simpatisan Kang. Ya. Kok ini satu partai sering membangun masjid, madrasah, bagi-bagi Quran. Saya bilang, dan intensnya itu tidak pernah terpengaruh oleh, maaf, di musim-musim politik saja. Gitu. Nah, bergabunglah saya di situ di bidang kerelawanan. Kebetulan PKS juga aktif di bidang kerelawanan gitu kan. Ya, saya mulai tertarik dan saya bergabung di sana. Alhamdulillah saya bersama Dr. Helmi dan sekarang saya bilang saya terus bersama beliau dan teman-teman di PKS. Alhamdulillah. Pokoknya
saya merasakan di PKI saya merasa nyaman, saya bisa melakukan apa yang mungkin saya bisa lakukan bersama tim-tim yang ada di kami di sini gitu Pak. Wabil khusus sebenarnya kami semua ekspresinya sama, kita bergerak. Misalkan ada kebencanaan kemarin waktu terjadi di Leles ya, ya sebenarnya hubungannya apa saya dengan pemilihan dan dapil 2 waktu itu ya. Tapi kan kita tetap teman, bantu relawan ke sana. Kita ke Cianjur kemarin ada gempa ya, kita kirimkan berapa mobil dan bersama bantuannya gitu kan. Itu yang saya lakukan saat ini kan. Gitu. Jadi yang jelas Akang punya visi misi yang jelas, terus nanti kedepannya juga apa, ya udah top banget ya Kang punya visi yang ini. Kalau visi ya saya tadi bilang tadi kan kita mewakili ya masyarakat. Saya ingin masyarakat juga merasakan manfaat hadirnya para pemimpin atau dewan-dewan yang nanti akan hadir di sana mewakili masyarakat. Intinya karena saya mewakili Dapil 2, pemerataan pembangunan minimal kita bisa rasakan di Dapil 2 ini. Kita tidak boleh pilih kasih Pak. Di kecamatan A, B, C, D, E, enggak. Ini semua kalau kita sudah jadi Dapil 2 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan saya berterima kasih. Berterima kasih banget. Kenapa? Banyak sekarang calon dewan dari Dapil 2. Kecamatan Malangbong, Kecamatan Pesamana, Kecamatan Cibatu, Lewi Goong, Selaawi, Cibiuk. Kebayang Kang. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan saya memberikan apresiasi Kang dalam kontestasi politik ini Kang. Kenapa ya? Kalau saya bicara, wah semakin banyak calon dewan dari Dapil 2, semakin kita berkompetisi. Semakin hebat dia cara berkampanye, semakin terupgrade diri kita. Jadi saya tidak merasa ada saingan di antara teman-teman sesama caleg. Saya melihat ini kompetisi yang cukup luar biasa. Cuman bagaimana kita mengedukasinya, mengupgrade-nya, jadi semua masyarakat akan memilah dan memilih. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, karena visi misinya jelas pasti ingin membangun Garut Utara ke depannya. Ya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman yang ada di Dapil 2 pun memiliki visi yang sama dengan saya. Karena kita dari rakyat kembali untuk rakyat, untuk memajukan masyarakat dengan perubahan ke depannya yang lebih baik lagi gitu kan. Ya. Kalau berbicara tadi salah satu visi dari Akang ya ingin memperbaiki Garut Utara sih. Emang apa yang harus diperbaiki di Garut Utara? Kalau dibilang memperbaiki, saya juga maaf ya Kang. Saya mungkin ingin juga mewarnai Kang. Ya. Karena kan saya bilang Garut Utara ini udah alhamdulillah Kang. Nah, ini Garut Utara ini punya potensi yang cukup baik Kang, dari sumber daya alamnya, dari sumber daya manusianya, apalagi nanti menjelang Garut Utara ini kan salah satu kabupaten ya. Nah, ya saya harapkan bakal mungkin sekarang aja udah mulai zona industri masuk ke sini Kang ya. Harapannya saya bilang ketika saya duduk di sana nanti minimal lapangan kerjaan bisa terbuka untuk anak-anak muda, untuk saudara-saudara kita ya. Terus dari sisi kemajuan ekonomi bisa semakin bertumbuh. Dari segi pertumbuhan atau infrastruktur yang berada mungkin lebih baik lagi gitu Kang. Saat ini alhamdulillah saya melihat juga Garut Utara baik, saya bilang bagus. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan dewan-dewan yang hadir ada di Garut Utara itu menjadikan lebih baik, lebih harmonis lagi. Garut Utara ini jadi sentral kan. Orang itu melihat Garut, oh Garut Utara, ada apa sih Garut Utara gitu kan. Ada sesuatu yang menarik pokoknya di Garut Utara gitu. Harus ada yang wah itu di Garut Utara. Harus satu Kang. Kalau berbicara ini SDA apa emang di Garut di Malangbong sini ataupun di Dapil 2 SDA-nya itu ada apa sih di Malangbong? Bukan di Malangbong, yang dikatakan di Malangbong lah. Di Malangbong yang bisa menjadi suatu tonjolan ataupun mangsa pasar yang lebih baik nanti ke depannya menurut Akang SDA-nya apa sih di Malangbong? Iya. Oke, Malangbong ya. Bicara Malangbong apa Garut 2 nih? Dapil 2? Boleh Malangbong dulu kan. Malangbong saya bilang. Kalau lihat geografis Malangbong ini adalah salah satu daerah yang berada di perbatasan Sumedang, Tasik dan Garut. Paling ujung ya. Dan memang di sini bertumpuk banyak hampir 24 desa. Tentunya budaya, ekonomi atau misalkan dari pendidikan dan segala macamnya kan berbagai macam Pak ya. Cuma saya lihat, saya kalau melihat Singapura itu kan dikeliling kota-kota, negaranya kecil, tapi bisa menjadi sentral industri, sentral perekonomian, sentral bisnis negara besar. Nah, saya harapkan Malangbong juga dengan dia berada di posisi di antara itu bisa menjadi pusat ekonomi bisnis dan pusat pemerintahan, termasuk banyak melahirkan kader-kader muda, saya bilang. Kader-kader muda yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mengembangkan ke arah yang lebih baik gitu kan.
Ya misalkan dengan sekarang kan Akang sendiri kan saya merasa bangga Kang. Di Melambung ada podcast. Saya juga baru tahu di Giri Makmur ini ada podcast gitu kan. Biasanya mah di kota-kota besar. Tapi kan lihatnya wah di Giri Makmur aja dapat, apalagi tempat yang lainnya kan gitu. Seperti itu sih Kang. Iya, boleh. Pan, nanti mau nanya apa? Kan bayi makan jeruk atau kan? Boleh. Boleh ya Kang? Boleh. Ini Kang, berbicara tentang fasilitas tadi yang udah Akang adakan ya, ambulan. Hah? Bila mana rekan-rekan atau teman-teman yang lain ada yang membutuhkan ambulan itu, mekanisme atau caranya gimana gitu Pak? Apakah menghubungi salah satu kontak atau bagaimana gitu caranya? Silahkan Kang, nanti kita unit Balai Mikael ini terbuka untuk umum sama siapa saja. Kita tidak melihat dari manapun ya. Nanti ada tim kita, ada Pak Sandi Jerman, ada Pak Nurdin, ada Pak Buluk dan segala macamnya, ada Pak Agus. Nanti bisa hubungi, nanti kontaknya kita kasihkan Kang. Termasuk Mungkin ini Kang, saya nanti untuk teman-teman bisa kita simpen ya di tagline di sini ya. Silahkan. Untuk kontaknya. Kita tergabung dengan relawan Sejabar Kang. Di sana kita tergabung di relawan Jawa Barat, ada relawan Sapa, Panda, relawan yang lainnya tentang kemanusiaan kayak di Bandung, Tasik, khusus Jawa Barat, insya Allah. Nah, Gitu. berbicara tentang ambulans, saya sih sebenarnya ingin menggali lebih dalam. Iya, kan? Walaupun misalkan Akang Kan, menyediakan ambulannya, apakah ada yang harus secara administrasi yang harus dikeluarkan dari misalkan yang sakitnya atau sejauh mana sih, saya ingin tahu itu Kang. Karena kan yang sakitnya misalkan telepon, takutnya nanti pas udah-udahnya di apakahnya akan bisa jelaskan sejauh dan sedetail itu. Oke. Selama ini kebetulan saya pribadi menyediakan unit ini, saya hanya sebatas membantu meringankan, tidak membebaskan kan ya. Lain cerita kalau membebaskan dengan meringankan ya. Minimal kan gini, saya menyediakan unitnya, unit saya ini bisa membantu sampai satu tempat tujuan. Kita dampingi sampai proses pendaftaran di medis dan segala macam. Setelah beres baru kita berangkat. Jadi kami berkoordinasi dengan relawan-relawan ambulans Sejabar Kang. Untuk ketika kita ada pasien dari Malambong atau dari manapun, alhamdulillah kita terkoordinir dengan rumah sakit relawan lain ada gitu. Kalau teknisnya mungkin kita bisa berkoordinasi dengan relawan. Kita punya grup relawan Malambong hiji. Tapi di situ tidak juga semua orang relawan Malambong. Ada yang dari Kesamana, yang coba tuh dari Garut, ya silahkan gitu. Gitu aja. Apalagi Pan? Mungkin ini untuk informasi bagi teman-teman aja ya. Bapak sekarang mencalonkan dewan, berada di partai nomor berapa dan nomor urut berapa? Oh iya Kang, boleh. Silahkan. Boleh lah saya berkampanye ya. Boleh dong. Ini kan bebas. podcast ini luar biasa. Salah satu edukasi milenial. Pokoknya saya bilang podcast ini sangat membantu di edukasi untuk calon. Seperti saya sangat membutuhkan ya. Kenapa? Saya dari Partai PKS, kebetulan Partai PKS adalah berada di nomor 8 dan alhamdulillah saya pun di nomor 8. Kenapa saya dengan nomor 8? Nomor 8 itu menurut saya semua nomor semuanya bagus. Tapi kebetulan saya melihat nomor 8 itu adalah salah satu nomor yang banyak dicari orang. Kalau saya analogikan, nomor 8 itu adalah angka yang tidak pernah terputus Kang. Benar ya? Saya bilang terputus apa? Mungkin kita tidak pernah terputus dalam beribadah. Kita tidak pernah terputus dalam kebaikan. Dan kita selalu melakukan upgrade. Jadi kita akan terus lingkaran itu melakukan satu hal yang positif buat kami gitu. Gitu kan. Itu Kang, berbicara tentang tadi filosofi nomor ya. Sekarang filosofi itu yang kaos yang dipakai seger bener. Oh, benar kan? Maknanya itu apa sih? Seger bener. Apa sih Kang? Wah, di sini ada seger bener, ada Mikael, ada Amin ya. Kebetulan nama saya Mikael, ini Amin gitu kan. Pas banget ya. Saya calon presidennya Amin, Anies Baswedan, nomor Bismaimin, nama saya Mikael, nama saya juga Mikael Amin Supriyanto. Alhamdulillah. Seger bener. Ini alhamdulillah salah satu filosofi yang cukup luar biasa menurut saya ketika PKS melihat ini filosofi tentang buah jeruk Kang. Oke. Jadi saya melihat gini Kang. Buah jeruk ini kalau akan lihat di pasaran ya. Pernah ada musimnya enggak? Sejauh ini sih nggak ada. Setiap hari ada ya? Ada. Dimanapun berada ada ya? Ada. Siapapun bisa menikmati Kang ya? Siapapun Kang ya? Iya. Tidak hanya kaum maaf ya, kaum atas, kaum bawah, semua bisa menikmati. Dan inilah yang kami lihat filosofi dari buah jeruk ini. Selalu memberikan rasa yang manis kepada masyarakat. Dimanapun berada, kapanpun berada, dan tidak pernah melihat musim Kang. Bener kan ya? Boleh ya? Musimnya mau musim paceklik, musim malah ada musim
ada sama. Kami pun hadir di sini sebagai caleg DPRD dari PKS dan relawan PKS muda dari Dapil 2. Saya melihat bahwa kita jangan pernah berhenti untuk melakukan hal kebaikan seperti ada di moto tim kami, Barayakan Mikail BKM, bekerja konsisten melayani. Seperti buah jeruk yang tidak ada habis musimnya, selalu memberikan rasa manis kepada setiap masyarakat. Jadi kita akan terus lakukan seperti itu tanpa melihat apakah ini musim politik atau tidak, kita bergerak untuk melayani masyarakat kan. Gitu. Menarik juga ya. Iya. Kita tepuk tangan. Terima kasih. Dapat hadiah kan? Banyak. Masih banyak sih yang sebenarnya mau digali lebih dalam lagi kan. Kemarin kan Kang mungkin beberapa waktu kemarin sempat belusukan ataupun bisa dikatakan kampanye ya karena Iya, kan? musimnya. Sejauh ini tanggapan masyarakat ataupun apa yang dibutuhkan masyarakat di tiap-tiap desa pastinya berbeda-beda. Tapi apa yang paling urgensi sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang? Agensi ya saat ini. Masyarakat itu butuh kepercayaan saat ini. Masyarakat itu saat ini tidak butuh janji. Ya. Masyarakat ini saat ini butuh orang yang memang figur yang diandalkan, yang benar membela masyarakat. Jadi semoga saya bilang teman-teman, termasuk saya doain dong Pak, dilantik ya. Ya. Kalaupun saya memiliki adalah salah satu bagian orang yang dipercaya masyarakat, orang yang mendengar, karena saya pribadi itu lebih senang mendengar dari saya memberikan pemahaman. Dari mendengar baru kita bisa memahami. Bukan berarti saya bilang, kadang-kadang saya bilang kita mesti paksakan pemahaman kita tanpa harus mendengar. Masnya orang lain belum tentu mendengar ya. Saya pribadi juga, saya siap mendengar masyarakat. Baru saya pahami, baru saya sampaikan, baru saya lakukan. Jadi saat ini masyarakat membutuhkan figur-figur calon dewan, figur-figur calon pemimpin yang memang benar amanah, yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang benar-benar mendengarkan masyarakat. Apa sih yang menjadi kendala masyarakat saat ini? Apa yang bisa kami lakukan? Ya itu akan kita kembalikan masyarakat. Biarlah masyarakat yang menilai, dan saya yakin semua calon dewan yang nanti akan berbicara dari Dapil 2, saya tidak mengkhususkan satu daerah manapun, yakin semua intinya mereka ingin berada dalam hati masyarakat, mereka ingin mengimplementasikan, mereka ingin berbuat baik kepada masyarakat, dan kita doakan semuanya menjadi wakil-wakil masyarakat yang amanah gitu kan. Maaf Kang, saya potong ya. Kang akan bilang barusan mendengar. Salah tiga sebutkan salah tiga yang akan saya dengar dari masyarakat apa? Salah tiga? Ya, jangan salah satu ya. Tiga kan yang udah didengar dari masyarakat nih. Begini apa Kang, kebutuhannya? di dalam kontestasi politik ini memang cukup sangat, kalau dibilang kita itu berkompetisi dengan teman-teman Ya. yang lain. Mungkin Jangankan ini ya Kang, jangankan dengan partai politik yang lain gitu. Ya. Dalam satu partai pun kita secara gambarnya mau Ya. nggak mau ya kita bersaing gitu Ya. pada dasarnya. kalau saya sih mendengar keluhan dari masyarakat, saya saat ini Pak, pendewasaan masyarakat sudah cukup baik. Saya melihat segmen positif masyarakat sekarang bukan masalah lagi nominal uang. Bukan masalah itu saya pribadi. Masyarakat ingin melihat, kalau memang saat ini Anda jadi, tolong dengarkan suara kami. Lakukan apa yang bisa Bapak lakukan untuk kami. Saya melihat seperti itu. Saya pribadi ya Kang. Kalaupun memang dari masyarakat ada keluhan dari itu, itulah ya harus kita konsekuensikan. Konsekuen, kita harus mendengarkan masyarakat apa yang harus bisa kita lakukan. Kalau dari sekarang mah bebas-bebas aja Kang ya. Ya, benar. Di lapangan mau cara bagaimana, ya saya bilang ya tinggal kita baik-baiknya kita seperti apa, kita punya poin apa yang bisa kita jual kepada masyarakat, ya itu yang akan kita jual tanpa harus kita mengintervensi atau menjelekan atau merendahkan yang lain. Insya Allah saya bilang kita lihat Garut 2 bakal banyak pemimpin yang luar biasa dan amanah saya bilang. Saya meyakini itu kan. Iya, harus yakin dan optimis kan intinya. Iya. Ini keluhan masyarakat yang Gimana? keluhan masyarakat yang terdengar menurut Akang apa sih bahwa masyarakat itu butuh A, butuh B, butuh C secara baik secara infrastruktur ataupun apa ya misalkan saya itu pedagang itu apa yang udah didengar menurut Akang yang Saya sih kemarin ada berbicara kalau dari salah satu masyarakat sebenarnya gini kan, salah satu oke lah nggak apa, saya mulai ini kan ya, mulai saya buka-bukaan ya. boleh Begini, karena ini kan wadesnya nggak
ada yang ditutup-tutupi, mau pengalaman mau visi ke depan, mau tujuannya silakan. Ya, betul Kang. Boleh. Kalau dari pedagang saya melihat kan siapa sih yang nggak ingin masyarakat pedagangnya kehidupan ekonominya lebih baik ya Kak? Iya. Semakin kehidupan ekonominya baik semakin baik. Cuman pertanyaan saya Kang, Malambung ini kalau menurut Akang ya, sebenarnya ada poin atau daerah tertentu yang bisa menghasilkan kalau saya bilang icon kan ya, icon akan. Malambung ini terkenal dengan ladu Malambung, dengan ndog lewonya, ya kan. Kalau bicara Malambung kan ya, kalau bicara Malambung ya. Tapi saya bicara Selawi itu udah tahu semua kerajinan bambu itu Selawi kan. Iya benar. Bener kan ya. Tapi ada yang pernah tahu nggak? Akan tahu nggak sekarang kerajinan? Laut kuning. Hah? Tahu di Haur Kuning ada ya. Di Desa Haur Kuning. Ada, nggak apa-apa aja. Terus tahu nggak yang bikin parang sekarang bedog gitu Kang Arit? Tahu, cuman saya lupa ini rumah tempatnya salah satu di Kecamatan Malambung di Selapina. Ya, Kecamatan ya. Nah, itu Kang. Yang mudah-mudahan dengan adanya podcast ini orang banyak mendengar bahwa ternyata di Malambung banyak Kang. Ada ladu, ada tempat bedog tuh Selapinan Campaka, ada Doglewo ya Kang. Ya. Ada apa lagi ya Kang ya? Bahkan mungkin kerajinan bambu pun di Haur Kuning pun ada ya. Ada, yang mohon maaf saya bilang mungkin yang lainnya saya tidak bisa menyebutkan gitu kan karena mungkin di Agro tuh ada pabrik susu di Bekasi ya ada ya. Ya. Ada kan Kang? Gitu. Termasuk di sini kan dari segi kebudayaannya kan di sini ada badeng. Nah, salah satu badeng ini kan dari Girimakmur kan, Sandi Girimakmur ya. Saya melihat. Ada juga kalau wisata religinya, maaf ya bisa dikatakan mungkin makam keramat bisa dikatakan wisata religi. Ya, di sini kalaupun saya salah sebut ya maaf Sakti aja. Barang ya. Yang mudah-mudahan dengan podcast ini di sini kan banyak situs bersejarah kan yang jangan pernah kita lupakan kan. Iya. Di Girimakmur sini kan ada ada Sakti Barang. Di Malambung ada namanya Cibares ya, makam Surya Yuda. Di Sekarwangi Sekarmanapa. Terus di Sukamanah ada ya. Terus di mana lagi Kang? Di daerah Cilampuyang ada. Semua sebenarnya daerah itu ada Kang. Tinggal kita mau nggak mencari tahu bahwa sebenarnya Malambung ini kalau saya bicara Malambung, aduh pun saya bilang saya tidak bisa karena kami bicara tadi suruh saya Malambung. Malambung ini banyak situs bersejarah. Kebayangkan ya? Ya kalau kita sebenarnya sih berbicara Malambung saja karena saya harus berbicara kecamatan lain, Limbangan ataupun saya kan ya gak tahu letak geografisnya, maaf saya secara pribadi itu. Tapi ini kita berbicara aja dulu Malambung. Saya bersyukur karena di Dapil 2 ini kita lihat di Lewigo, Cibatu, Cibiu kan banyak tempat bersejarah. Jadi sebenarnya banyak juga kebantu ekonominya ketika banyak orang berziarah kan. Benar. Semuanya jadi semua kecamatan pun memiliki potensi yang baik dan sama. Yang mudah-mudahan sebenarnya kedepannya dapil-dapil atau dewan-dewan yang hadir di dapilnya masing-masing selalu mengupgrade dari ekonominya, budayanya dan segala macamnya gitu Kang. Iya, pada dasarnya mungkin ya Kang setiap kecamatan ataupun di desanya kalau kita gali lebih dalam pasti ada potensi yang bisa dikembangkan. Sangat Kang gitu kan, sangat sekali gitu. Ini semua dapil 2 ini Masya Allah luar biasa saya bilang. Dapil 2 ini kaya dengan potensi alam sumber daya, apalagi sekarang sudah mulai pabrik ke sini ya. Ya saya harapkan mudah-mudahan ekonominya bertumbuh, banyak yang mulai bekerja di sana dan tidak mencari kerja keluar kan. Iya. Syukur-syukur nanti banyak pemimpin saya lahir dapil 2 kan. Nah berbicara kinerja berdasarkan sempat ini kalau sebenarnya untuk Malambung sendiri mayoritas pekerja orang Malambung itu apa sih Kang? Kalau saya melihat sih Malambung masih dengan indeks pertanian ya. Kalau saya melihat ya pertanian masih. Padahal pertanian kalaupun di sana di sini di Girimakmur sendiri ya emang ada yang bertani cuman masih sekedar besok saya nanam besok saya tuai sendiri, belum bisa marketing, belum bisa publik keluar. Beda dengan desa baru 2 ya Bakom itu kan udah bisa. Ada stroberinya ya. Iya. Tolong Kang kalau bisa pun ada solusi karena pada dasarnya yang saya tangkap kan butuh mentor. Betul. Siapa yang membangun, karena masyarakat itu bingung kalau kita nanam itu mangsa pasarnya kemana, produksinya bagaimana itu. Betul Kang. Jadi ini setiap desa punya keunggulan masing-masing dan punya keistimewaan masing-masing dari segi kultur budaya dan ekonominya ya. Mungkin seperti baru 2 adalah penghasil stroberi. Yang mudah-mudahan kedepannya Kak, stroberi ini kan sebenarnya baru 2 udah terkenal gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Banyak orang berwisata ke sana, menghidupkan ekonomi masyarakat setempat, petaninya. Jadi bukan hanya dari setelah mereka posisinya melihat
melihat Batas. stroberi, mereka juga datang ke sini. Oh, saya lagi butuh parang nih ke Cempaka, Salapinang. Oh, saya butuh ladu nih oleh-oleh. Nah, Saya juga pingin ziarah. Nah. Boleh kan, Kang? Bener Kang, padahal mah saya punya konsep gitu Kang, maaf saya sempat merencanakan suatu kawasan agrowisata, bukan desa wisata ya. Konsepnya itu kita bersimbiosis, mana yang sudah ada, mana yang belum ada, mana cara meningkatkan. Misalkan kalau di sini ada kolam renang, kita gak usah bikin lagi kolam renang. Ya. Secara gambarnya, Betul. ya udah kita gandeng gitu. Ya. Terus yang belum ada, nah di sini apa gitu. Yang sekarang belum ada di sini, Kang. Menurut Akang, menurut saya. Menurut Akang apa sih? Oh, gini, Kang. Sebenarnya kalau kita memang yang saya melihat di sini adalah belum ada terminal transit. Terminal transit. Karena gimana pun juga terminal transit itu akan banyak orang datang hadir. Yang mudah-mudahan kedepannya ada satu terminal transit, ada salah satu pusat perbelanjaan yang besar yang bisa menarik, di mana orang itu bisa berbelanja, di mana masyarakat itu bisa menitipkan hasil karya buminya di situ, seperti sentra oleh-oleh. Gitu. Itu kan yang kita harapkan ya. Iya, jadi kehidupan ekonomi masyarakat naik dan segala macamnya gitu. Iya, karena pada dasarnya menurut konsep saya Kang ya, bagaimana cara membangun suatu kecamatan atau secara desa justru SDM-nya kita yang harus dibangun, jangan kita mengharapkan bantuan terus. Betul. Benar nggak? Karena saya pun hadir di sini nggak bisa sendirian, Kang. Iya. Ya kan, Akang sebagai anak-anak muda milenial memberikan edukasi podcast yang baik. Saya pasti akan bergandengan dengan pemerintah setempat. Itu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga, kalau saya tidak bisa bergandengan dengan pemerintah tidak akan terjadi. Makanya saya pribadi pasti kami bersama pemerintahan setempat yang ada di Dapil 2, yuk dari masing-masing kecamatan, apa yang kita bisa lakukan bersama untuk memberikan satu yang baik kepada nilai positif pada masyarakat yang ada di kecamatannya masing-masing gitu Pak. Satu lagi pertanyaan yang menjadi saya barusan saya udah ngeh tapi lupa Bang. Makan dulu lah Kang, makan dulu lah Kang. Makan dulu lah Kang. Ambil seger lah Kang. Soalnya bisa ada ngeblek akan tapi ya. Terang akan teh kemarin ada. Kan gitu kok. Pertanyaannya ya itu. Apa ya barusan udah kepikir. Ngeblek gara-gara jeruk. Atau timing. Ya udah sebelum kita closing silakan closing statement. Waduh, jiwa kanda nomor ini siapa kan ya? Iya, closing statement sebagaimana caranya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus Dapil 2 Garut, Abdi Mikael Umain Suprianto, yuk Umaja. Di dalam kontestasi politik ini kita semua memikirkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Oke. Kita berpikir ke arah yang lebih baik bersama, kita saling bahu-membahu. Ini bukan masalah saya jadi dewan atau misalkan atau tidak. Kita berpikir bagaimana kita ikut membangun bersama Garut Utara ke depannya. Di Dapil 2 ini, di semua kecamatan, di semua lini, di semua sektor. Gitu. Dan yang pasti, kami calon-calon dewan, insya Allah kami mengupayakan terbaik untuk masyarakat. Dan saya pribadi pun ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat Dapil 2. Untuk Dapil 2, saya Mikael Ami Suprianto, saya berupaya memberikan yang terbaik. Saya berupaya mendengarkan aspirasi atau keluhan masyarakat. Saya ikhtiarkan ketika saya nanti berada di dewan nanti. Adapun ikhtiar itu bisa jadi atau tidak, minimal saya bisa melakukan yang terbaik buat masyarakat saya. Janji, semua orang bisa melakukan janji. Tapi janji yang tidak ditepati itu akan mencederai masyarakat. Mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang amanah di dalam menjalankan pekerjaan saya nantinya. Wargi-wargi sadaya, dulur, kasepuhan, rekan-rekan, ibu-ibu, anak muda, kaum milenial sadayana, untuk sekalian pilih di Kaping 14 Februari, ulah hilap. Coblos partaina nomor 8 PKS. Doakeun sing amanah abdi kanggo ngajabat di wakil. Saya mendoakan nanti kedepannya dari Dapil 2 ini banyak bertumbuh milenial muda, generasi muda yang harus memimpin Kang. Harus menjadi pahlawan politik, harus melek politik karena saat ini kami membutuhkan generasi muda untuk membangun Garut Utara. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantap.
Terima kasih Kang Mikail udah kedatangannya. Kita ini ya cukup closing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.